Selamat malam. Sosok 1 jam lebih dekat malam ini memiliki pengalaman yang luar biasa, panjang lebar kalau disebutkan satu persatu. Kalau boleh disebutkan satu-satu diantaranya adalah pernah menjadi sopir taksi, pernah menjadi tukang sayur. Betul nggak ya nanti kita harus konfirmasi ya, tetapi pernah juga menjadi MC jelas sampai sekarang, pembawa acara televisi juga, dan yang sampai sekarang masih dilakoni adalah penyiar radio. Satu lagi, ia pernah juga memandu kuis ya, nanti kita tanyakan lagi sama orangnya. Tapi yang jelas yang satu ini sosoknya seringkali dipanggil Om, bukan Om-Om, tetapi Om Farhan. Yeah. Silakan, masih dipanggil Om? Masih ya? Makin malah katanya. Nggak cuma panggilan tapi bentuk juga ada Om sekarang sih. Mangga silakan. Gini, dari kegiatan yang banyak itu, ya, ada yang dicoret nggak? Supir taksi udah nggak. Udah nggak. Supir taksi udah nggak karena keseringan masuk ke jalur busway jadi ditilang akhirnya. Tukang sayur bener. Tukang sayur juga akhirnya saya berhenti ya. Berhenti. Jadi itu awalnya tahun 89 di semester 2 kuliah saya. Tiba-tiba ayah saya bilang begini, kamu harus bekerja. Karena kalau kamu nggak kerja kamu harus berhenti kuliah. So jadi saya nggak punya pilihan lain. Akhirnya saya bilang oke, kalau gitu kasih saya satu peluang. Ayah saya bilang ada sebuah restoran franchise baru buka di Bandung tahun 89 bulan Desember. Kamu datang ke sana, ajukan dirimu sebagai seorang supplier sayuran. Jadi saya ke sana, terus kata si purchasing manajernya, kalau kamu bisa supply sayuran sebanyak ini, silahkan. Nah, sejak tahun 89 sampai tahun 2005, kita bergelut menjadi supplier sayuran untuk... Jadi bukan tukang sayur yang begini ya, tapi tukang sayur yang keren ya Bu ya. Supplier. Oke, kalau gitu sekarang yang masih dilakoni dari dulu sampai sekarang? Penyiar radio. Penyiar radio. Dari tahun 93. Lama ya? Enggak baru 20 tahun. Lama loh. Satu lagi dari Farhan, ini punya anak yang bisa dikatakan individu autistik. Iya. Itu sampai sekarang masih harus butuh perhatian butuh, khusus. sangat. Muhammad Rizky Khalid, lahir 20 Juni tahun 1999, hari Minggu. Yang merasa namanya disebut? Yang Muhammad Rizky Khalid mana? Hai. Halo. Jadi kalau merasa namanya disebut harus datang. Duduk yang tegak, perkenalkan dirimu. Mana kamera? Itu kameranya. Perkenalkan dirimu dulu. Yang itu kameranya itu. Yang nyala tuh, yang nyala. Itu tuh. Nah, coba. Namamu? Namaku Rizky. Terus? Kamu sedang bersama siapa ini? Farhan. Wah. Tadi aku lihat di situ peluk gitu. Emang apa tuh? Karena gini ya, seorang individu autistik itu kan istilahnya tuh extreme systemizer. Jadi dia itu sangat logis orangnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia nggak punya empati. Nah, kita yang di rumah ini mesti membangkitkan empati dia. Nah, kebetulan di rumah kita ngarang sendiri sih. Kita emang mesti banyak ngarang sendiri. Pa. Kenapa sayang? Pa. Apa? Ya udah nggak apa-apa itu nyala. Suaranya jadi lebih besar ya? Suara kamu lebih besar ya? Nggak usah dimainin. Tenang, ayah lagi bicara dulu. Silent, oke? Oke. Nah, jadi kita mengembangkan sebuah terapi namanya terapi peluk. Peluk. Jadi untuk membangkitkan empati seperti itu, maka kita sering berpelukan setiap pagi, setiap saat kapan kita ketemu, kita nanya gitu. Rizky, peluk ayah. Aku sayang Rizky. Aku sayang ayah. Nah, so sweet. jawaban itu selalu ada gitu. Selalu ada. Selalu ada. Oke. I love you, son. I love you, Pa. Ya udah duduk. Terus pergi. Ki, kamu sekolah di mana? Global Mandiri. Tadi pagi kamu kemana? Ke Ke sekolah. tadi pagi. Ke Pergi dengan ayah ke studio. studio apa? Radio. Betul sekali. Sama Asri Walas. Ya. Good. Rizky suka film apa? Pelan-pelan, nada rendah. Frozen. Frozen? Oh ya? Tokohnya siapa aja Frozen? Olaf. Olaf. Who is the voice of Olaf? Josh Gad. George Gad. Wait, George Gad itu selain George di film Gad. Olaf, di film apa lagi? Film apa? Ada nggak? Oh ya. Ada nggak? The Ice Age. The Ice Age. 4. Ice Age 4. Iya. Jadi apa dia? Louis. Jadi Hafal. Louis.
Wow. Karena anak-anak ini tuh extreme systemizer. Mereka sangat memperhatikan hal-hal yang berpola teknis. Jadi buat mereka, bagian terbaik dari sebuah film adalah credit title. Yang terakhir tulisan itu yang buat yang kita udah langsung begitu pergi. keluar kita bubar kan? Dia enggak, dia duduk nonton, dia perhatiin gitu. Terus begitu dia nonton DVD-nya, DVD-nya keluar, maka yang dia lakukan adalah mengulang-ulang itu terus. Sampai dia hafal semuanya. Wow. Dan hafal. Dan hafal. Karena emang dia suka. Oke, ini kita perlihatkan dulu ada tayangan yang akan kita putar dulu sebentar. Boleh. Nanti kita lanjutkan lagi. Anak berkebutuhan khusus atau individu autistik bisa dibilang tak mudah diterima orang tua manapun. Tak jarang, orang tua akan melakukan penyangkalan sebelum bisa menerima kondisi buah hati sebagai individu autistik. Muhammad Farhan, presenter kondang dunia hiburan tanah air, juga pernah mengalami kondisi tersebut saat mengetahui Muhammad Rizky, putra sulungnya, berkebutuhan khusus. Ini disadari Farhan ketika Rizky berusia 18 bulan. Sambil menerima kondisi Rizky, Farhan dan istrinya yakin dengan terapi tepat, individu autistik bisa terbantu perkembangannya secara optimal. Kini, pertumbuhan dan perkembangan Rizky telah maju pesat. Bahkan kini, Rizky telah mengikuti jejak sang ayah sebagai MC atau Master of Ceremony atau pembawa acara. Ini juga bagian dari terapi untuk Rizky. Jadi MC, yuk. Kamu suka jadi MC? Iya. Kalau jadi MC gimana? Duduknya yang rapi, berdiri yang rapi, lalu kamu membuka acara. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Selamat datang di Iwan. TV One di TV One bersama Farhan. Iya. Kapan mulai tahu? Dan dari siapa? Umur 18 bulan saya sama istri saya tahunya dari ibu mertua saya. Begitu tahu, kaget atau tidak? Atau biasa aja? Awalnya sih saya ada penyangkalan ya. Saya pikir telat doang lah namanya anak laki-laki gitu. Apalagi anak pertama Yes. ya. Sampai umur 24 bulan. Kenapa nak? Mau nanya apa? Nanti. Ya udah, santai. Sampai umur 24 bulan. Dia bosan ya kayaknya. Baru dia apa namanya? Saya terbuka sama istri saya sepakat, akhirnya kita kasih terapi yang lebih intensif. Are you sleepy? Nah, Udah dong. Oke, dari situ. Tapi menemukan sekolah sampai akhirnya Oh itu sekolah di sampai tempat sekarang. yang Sampai sekarang kita cari-cari terus. Kadang-kadang lebih banyak trial and errornya. Sebetulnya disitulah biaya terbesar, biaya trial and error. Jadi kita coba satu tempat, wah kurang cocok, pindah tempat lain lagi. Nggak cocok, lele ke tempat yang lama. Gitu terus. itu bulanan. Maksudnya sebulan di sini, sebulan di situ atau Enggak sih, jangan instan gitu juga. Oke. Minimal kita melihat perkembangan antara 6 bulan sampai 12 Itu bulan. kan daftar sekolah, ini daftar lagi, ini daftar lagi. Costly. Sangat. Karena program inklusi di negeri kita ini belum dibayarin sama APBN. Belum masuk ke program wajib belajar. Jadi memang mesti ekstra biaya untuk itu. Pertama panggil papa. Waktu itu saya lagi ada di Madinah, nganter ayah dan ibu saya melaksanakan ibadah haji tahun 2002. Tiba-tiba istri saya telepon. Ayah ada apa? Ayah ini ada yang mau ngomong. Waduh, ada apa nih? Gitu ya. Soalnya saya orangnya perhitungan, lu gak boleh nelfon sembarangan kalau gak ada perlu gitu kan. Luar negeri men, 20.000 semenit. Nah, Tetap hitungannya. ya lah gitu. Karena dia bayar, kita bayar kan, menerima Iya. kan. Halo, tahu ada suara anak kecil bilang gini, ayah. Apa rasanya denger ayah pertama kali? Susah ya. Hadiah terbesar yang pernah saya terima dalam hidup saya. Dan saya berpikir bahwa kalau memang mukjizat hanya untuk para nabi dan rasul, maka saya merasakan sepercik mukjizat itu pada saat itu. Mbak Aya, boleh tanya nggak? Waktu itu tiba-tiba telepon memang merasa urgent. Ya karena memang itu kan
ya apa ya, ibaratnya seperti emang sesuatu yang emang pasti ditunggu-tunggu sama Farhan ya gitu, sama kita semua lah gitu. Jadi kayaknya emang momen yang pas lah untuk ngasih tahu Farhan saat itu juga gitu, bahwa Rizky udah bisa ngomong ayah. Setelah saya tanya saya minta Rizky untuk ucapkan lagi gitu, apakah emang cuma kebetulan atau emang beneran dia bisa, ternyata bener dia bisa, ya udah terus saya memutuskan untuk kabarin Farhan. Oke, Mbak Aya, terima kasih. Ini adalah istrinya Om Farhan. Kita ada tayangan yang akan diperlihatkan berikut ini. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Selamat datang di perpisahan kelas lebar 2013 di Swiss Bell Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rizky, saya dulu sekolah di Kempompong. Saya bersama ayah Farhan. That was my cue. Thank you so much. Tepuk tangan Rizky. Salamannya pakai tangan kanan. Ya. Terima kasih. Oke. Rizky. Emang saya siapa? Kamu, Ya. Siapa namanya? Farhan, Kamu kok kenal saya? Rizky. Oke. Kamu kenal saya karena? Karena ayah saya. Ya betul, terima kasih. Iya. Dulu waktu kamu sekolah di Kepompong, are you happy? Happy. Oke, kamu jangan tegang mukanya. Apakah kamu tegang? Iya. Iya. No. Oh no, not yet. Oke, sekarang ada acara apa? Opera Fun Kempompong. Inilah, kita sambut pelan-pelan opera Fun Kepompong. Menantikan kami, guruku tersayang. Saatnya kami Pamitan dulu ya. pamit. Saya Farhan dan Rizky. Saya Rizky. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Sempat latihan berapa lama itu? Baby fun. That's your favorite part. Oke. Jadi memang dia mesti dilatih. Cuman memang latihannya tidak terlalu susah. Yang penting cue-nya jelas. Tapi kita nggak bisa improvisasi kalau sama dia gitu. Saya ingin mengundang Pak Guru. Benar nggak? Benar. Benar. Are you crazy? Wah, you crazy. Halo Rizky. Hai. Ini siapa? Hai Pak Nixon. Pak Nixon, apa kabar? Pak Nixon bawa apa nih? Saya bawa lukisannya Rizky. Ah, ya ini kelas 1. Iya. Ini dulu disuruh gurunya gambar mobil seperti ini. Yang jadi gambar UFO. Iya. Yang terjadi gambar Oke. UFO. Ini contohnya. Ini contohnya. atas. Iya. Jadinya Gambar UFO. Tapi tahun 2012 dia sudah menggambar mobil. lulus SD. Dia benar-benar waktu itu senang sekali gambar mobil sebelum dia jatuh hati dengan dinosaurus. Ah, pantes. Dan terakhir dia gambar dinosaurus ternyata laku, lukisannya 2 juta lebih waktu lelang. Itu untuk membantu yayasan rumah otis. Jadi waktu itu hasil lukisannya dia dijual, dilelang dan untuk Kamu rumah otis. kalau bikin sekarang bisa sketch dinosaurus gitu? bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba sketsa aja sih. Mungkin bisa pinjam ini ya, sketch aja sedikit. Kaget nggak ketemu Pak Guru? Surprise? Surprise. Hari ini kamu tidak masuk sekolah. Minta izin sama kepalanya. Oke, kalau minta dibandingkan izin. sambil Pak Nixon, menunggu. aku minta Oke, izin. udah ada nih. Pak Nixon, aku minta izin. Iya nggak apa-apa. Izin 2 hari juga nggak apa-apa. Karena Harus siaran. harus siaran. Iya. Berkat kamu izin Pak Nixon masuk TV. Kalau enggak masuk TV ya. Oke, mau ngegambar Coba, Ki. sketch dinosaurus mungkin Dinosaurus. ya. Nembus nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Dah. There, oke. Oke, ini namanya siapa? Ini namanya apa? Tyrannosaurus. Gorgosaurus. Tulis namanya. Gorgosaurus.
Baik. Iya. Baik Rizky. Bye. Rizky. Ya. Wah. Dia cinta banget sama dinosaurus. Betul sekali. Oke, Rizky ini anak yang seperti apa gambarannya gitu? Ya, Rizky di kelas itu sangat periang. Kemudian di dalam kelas temannya banyak sekali. Cuma ya itu dia pemilih. Pemilih? Kalau temannya yang perempuan, perhatiannya agak lebih. Ah, ini siapa yang ajarkan ya? Ibunya. Loh, Karena ibunya tuh sangat mengajarkan pada kita laki-laki di rumah ini, kan ada laki-laki juga, untuk sangat menghargai dan menghormati perempuan. Begitu Ki? Setuju? oke. Jadi periang, teman-temannya banyak. Iya. Terus? Kemudian Apalagi, Pak? juga Rizky tahun kemarin ini tahun 2013 lulus SD dengan ujian nasional. Ini prestasi ya Pak? Prestasi luar biasa. Tapi itu memang sempat bikin stres juga sih kita yang di rumah ya. Hah, Rizky UN gitu, kita nanya dulu, nih yakin nih Pak, yakin lah gitu. Ya udahlah, Bismillah deh. Ya udah, akhirnya bisa sih. Satu gambaran aja dari Om Farhan, punya seseorang di dalam keluarga ada individu autistik itu saya pernah baca bagaikan mutiara di dalam kerang. Iya. Jadi gini, saya sama istri saya termasuk keluarga besar. Dan ini disupport sama tim sekolah juga. Bahwa kita tidak percaya kepada yang namanya metode yang instan. Untuk setiap anak tuh metodenya itu betul-betul kita mesti jangka panjang, konsisten. Persis seperti membuka kerang bermutiara. Gak mungkin kita buka langsung. Kita buka sih pelan-pelan, buka kita pelan-pelan, dia akan terbuka sedikit demi sedikit, sehingga mutiara yang keluar nanti, bukan sekarang loh, nanti, itulah mutiara yang terindah yang pernah kita lihat. Gitu. 1 jam lebih dekat akan kembali saat lagi. Muhammad Farhan atau yang lebih dikenal dengan Farhan adalah penyiar radio dan presenter atau pembawa acara televisi ternama saat ini. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat 25 Februari 1970 ini mengawali karirnya sebagai penyiar radio. Siaran Farhan dan Indi Barens, pasangan duetnya di sebuah stasiun radio swasta di Jakarta ketika itu, telah melambungkan nama keduanya. Farhan pun merambah dunia televisi. Bermacam program acara televisi di berbagai stasiun televisi swasta telah ia bawakan. Termasuk menjadi host untuk acara talk show unik bertajuk Tatap Muka di TV One. Kini di tengah aktivitasnya, siaran di sebuah stasiun radio swasta di Jakarta, Farhan juga mengurus rumah tangganya bersama sang istri Aryatri dan kedua buah hati mereka, Muhammad Rizky dan Muhammad Bisma Wibisana. Ada sesuatu, ada SST, nah sesuatu. Boleh dibuka Kang? Kalau orang Sunda memanggilnya Akang, kenapa jadi tegang begini? Kenapa jadi deg-degan begini? Coba diintip dulu. Nah, bukan sesuatu yang berbahaya. Oke. Nasi goreng. Coba, apa aja sih isinya? Isinya ada timun, terus ada wortel, kerupuk gurilem, dan nasi goreng. Yang kurang apa? Yang kurang apa ya? Supaya jadi lebih greng gitu. Ayam, Aha, terus apa lagi? sate. Nah, ini nih yang kurangnya di bawah nih. Ini spesial, Han, pakein dulu, Han. Wah, pakai telur. Om Beto, Kang Yudi. Ini seperti reuni ya? Kita udah ketemu. Aduh, ini Biasanya, juga di kelas. halo. Ini juga di kelas ada Tunggu, kelas ada ya. opening acara spesial pakai telur masih inget nggak? Openingnya apa? Openingnya masing-masing ngedance. Masing-masing ke dance. Yuk. Eko yang tahu gerakannya semuanya. Ayo, kali kok. Musik, Bob boys to men. Bob boys to men. Udah tua Dulu ya. Waktu umur 20 tahun sih nggak gini-gini banget. Sekarang udah 45, malu-maluin. Dulu udah pada lentur. Dulu lentur, tapi sekarang Eko udah jadi sutradara. Oke.
si Yudi ini dulu juga sebagai musik director, sekarang udah kena serangan jantung. Duduk dulu. Dan stroke lagi. Kangen loh ini spesial pakai telur. Kenapa Wah, sih iya bener. disebut acara spesial pakai Wah, kamu telur brilian gitu? sekali ya. Iya, kenapa? Kenapa disebut kalau nggak spesial buka kolor? Jadi kita ada satu openingnya sebetulnya menciptakan si Heru ya. Heru saya nggak datang. Jadi selalu gini. Selamat datang di acara spesial pakai telur. Karena semua yang spesial pakai telur. Nasi goreng spesial pakai telur. Martabak spesial pakai telur. Teh manis spesial pakai gula. Bukan telur. Oke, kangen nggak? Sama mereka Bikin lagi? Enggak, bukan bikin salah. lagi. Enggak mau. Bikin lagi. Jadi gini. Agak ini ya, kalau bikin lagi kayaknya agak gegar budaya nanti kita. Gegar budaya. Gegar budaya. Oke, ya udah nggak usah bikin lagi. Tapi lihat tayangan waktu itu mau. Ada berikut ini. Akan kami tunjukkan bagaimana teknologi satelit ini bekerja. Salam Bapak Uzo Watanabe-san. Hei, Iya Pak, di Bapak Farhan-san di Jakarta Pak, iya Pak. hei, Ya, hei, hei, hei. hai. Oke. Oke, Hei, ngerti. Hei. saya Oke. ya. Hei. Hei. Hai. Bisa, di Jakarta-san. Mereka Jepang. Kisong no soiku kono aki no so marsu wa. Lainen yori imaru ka. Cukup sekian, terima kasih. Hei. Farhan gimana? Ya. Uzo Watanabe-san, arigatou gozaimasu. Konbanwa, mata selamat tinggal. Hei. Demikianlah pemirsa, satu hubungan antara TV Indonesia dengan TV Jepang, khususnya dalam program Kamikaze News, yang terangkum juga dalam satu program pertukaran berita. Kami mohon maaf karena bagaimanapun, rupanya TV Jepang tidak mampu menghasilkan berita-berita yang bermutu, sehingga ya apa boleh buat, kita hanya dapatkan berita-berita basa-basi dengan bahasa mereka sendiri. Memang Kurang ajar. Saya tahu itu apa artinya. rupanya belum. Kurang ajar. Kita kembali setelah ini. Jadi konsepnya emang Aku ingin terus gitu. Nggak mungkin. Resolusi 2014 gagal. bisa sekurus itu lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gak mungkin itu. Ini tahun 95 ya? Oke. 95 di Ini yang Broadcast mengumpulkan Indonesia. bertiga ini siapa? Di SPT. Kita tuh berenam sebetulnya. Aku, Niko Siahaan, Yudi, Eko, terus Ujo yang tadi yang jadi Kamikaze News itu, sama Heru. Nah, kita berenam ini ketemu sama Pak Richard Buntario dari Broadcast Indonesia, ketemu sama Rizal Mantovani juga dari Broadcast Indonesia, dikenalkan oleh Kang Isur waktu itu. Terus kita berenam karena kita yang berlima ini teman satu kuliahan di FE Unpad. Oke. Heru tuh di ITB, dan walaupun dia di ITB tapi dia tidak melihat masa depannya cerah, maka dia bergabung dengan grup lawak ini. Gimana mau cerah ya? Dia jadi sarjana teknik industri aja 16 semester. Nah, empuk orang yang ada gue hina-hina aja. Sedangkan Kalau kami dihadirkan ya. Enggak. dia 16. Kita 15. Kita 15, gila 14. Enggak, kita 15 semester dan kami ini adalah para sarjana sangkuriang, yaitu skripsi harus jadi sebelum matahari terbit, karena kalau matahari terbit maka kita DO semua. Terus kita berenam kumpul, ya udah, jadilah konsep ini gitu. Kita tanya konsepnya apa? Konsepnya variety sketsa komedi. Yang tahun 95 waktu itu belum ada. Belum ada, belum populer, kita tidak sempat melakukan promosi apa-apa. Sehingga tahun 95 itu kami mendapat raihan rating dan sharing yang 0. Ah, serius. Bener. Tapi Bintang tamunya itu semua model-model kondang. mulai kondang waktu itu. Itu prestasi. Sarah Sehan, Cut Itu doang Tari. kelebihannya. Itu doang kelebihannya. Siapa coba yang ngumpulin model-model itu? Siapa? Wih. Sampai sekarang. Tapi 10 tahun kemudian saya dapat kepercayaan waktu itu untuk membantu sebuah acara yang namanya Extravaganza itu. Nah, waktu itu saya kekurangan, saya nggak tahu saya mesti minta bantuan ke siapa, maka saya mengambil lagi teman-teman ini. Menyesal nggak?
bergabung dengan Farhan? Enggak ya? Oh. Yang ngumpul, apa ya? Oke. Kita di TV ya? Oh enggak Nggak nyesal, nggak nyesal. Yang penting masuk TV. Alhamdulillah, Farhan. Tapi yang ngumpulin nyesel nggak nih? Silakan. Rizal Mantovani yang ngumpulin. Oke, di sini aja, di sini aja. Nyesel nggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak nyesel kan ngumpulin orang-orang ini? Yo enggak lah, seru lah gitu. Tentunya ya pertama yang melirik sebenarnya Richard Buntario ya. Nah, pada saat itu kita bikin acara tahun baru ya waktu itu ya. Tahun baru 95. Terus akhirnya kita coba lagi deh. Kita lagi ke Bandung, kita main-main, terus kita audisi lagi teman-teman ini, dan ternyata ya memang spesial pakai telur mereka ini. Spesial pakai telur. Tapi masih kan nggak audisinya? Audisinya mereka mengerikan. Gimana? Jadi mereka tuh tiba-tiba ya membawa toilet duduk. Toilet duduk, taruh di tengah ruangan, terus gini. Sekarang lu mesti acting dengan lawan main lu toilet duduk. Dari yang ketawa-ketawa, nangis-nangis gitu. Dan kami ini berenam karena desperate banget pengen masuk. Kami melakukan segalanya. Dan melewati dengan sangat baik. Tawa-tawa. Tawa banget kita, aduh. Berapa tahun waktu itu ya? Kalau dibilang Itu Sebetulnya sih kerjasamanya tahun 94, 95, 97 selesai ya. lama. Lumayan. 97 terus ya, semua stop karena Krismon. Iya. Krismon berhenti. Nggak ada yang bisa menyelamatkan itu. Nggak ada. Kita menyelamatkan diri masing-masing. Kita menyelamatkan diri masing-masing. Kelebihan masing-masing individu ini nih Mas Rizal. Apa? Kalau sekarang sih saya kelebihan berat badan ya memang. Ya nggak, duduk banget sih lo. Yang pasti faktor entertainingnya itu sangat kuat ya. Mereka juga selalu penuh dengan ide-ide yang ini. Kita tuh ya basically mereka pakai telur itu ya mereka dengan segala macam ide-ide mereka. Jadi satu, berdua dikumpulin udah jadi gitu. Apalagi berenam. Apalagi berenam. Gitulah kira-kira. Tapi ada banyak yang kita belajar dari Rizal. Rizal tuh banyak memberikan ide-ide terutama dalam, jadi gini, ide boleh dari kita, tapi dari ide menjadi sebuah tayangan. Nah, itu ilmunya lain. Itu ilmunya dia. Oke. Kalau saya sih, sebenarnya sama Farhan ini kenal udah dari SMP kelas 30 3 tahun ya. Iya ya. 30 tahun kita 84 bergaul. 83. 84. Itu belum lahir tuh. Nggak banyak orang bisa berteman sampai 30 tahun. 30 tahun loh. Dan sampai sekarang Jadi kita masih umurnya ketemu. berapa sekarang? 35. 2 tahun kita masuk SMP. Waktu itu kita satu selimut berdua sama Farhan. Dan hobinya dia memang kentut di dalam selimut. Betul. Aduh. Jadi dia selalu bilang. Aib itu aib. Mereka kalau nggak deket nggak tahu. Jadi pernah ya, iseng aja gitu saya itu. Di Bandung tengah malam kita suka begadang berdua nih. Dingin banget gitu kan. Terus dingin nggak? Dingin pakai selimut yuk, pakai selimut terus gini. Saatnya bekok beracun. Bes, gak bunyi dong. Kan Tapi baunya. Makin gak bunyi makin bau kan. Bes gitu. Terus dia gini. Dia gitu. Enak kan? Enak banget gitu. Ini lebih enak. Wah, ambil selimutnya gue tutup ke muka dia. Wah, jadi berontak. Ampun. Tapi itu kan Jijai. organik. Organik. Kalau saya sama Farhan, kita pernah satu kos bareng. Oh iya, dari tahun 96 sampai 98. Iya, kita pernah kos bareng. Jadi kita Jadi tahu dia siapa cewek-ceweknya Farhan. Maaf ya, saya tahu ya. Itu ada bahaya. Ada ya. Oh, itu udah pacaran, udah. Udahan ya. Oh, ini pacar saya. Udah. Udah. Sama kita ya. Jadi dia adalah sampai tahu cewek-ceweknya siapa. Orang terakhir yang nganter saya sebagai bujangan nih, Eko. Tapi saya Farhan dari zaman lama sih pernah satu tuh waktu pas zaman di Bandung. Jadi kebetulan Tahun 90 ya kok? rumah saya tuh satu persinggahan lah gitu kan. Jadi dulu tuh Farhan itu dia kerjaannya tiap subuh itu ngambil sayuran di pasar. Yang tadi itu ya? Iya, buat. Jadi kadang-kadang kita sering dijemput, kadang kita bertiga, kadang boncengan naik Vespanya dia, kadang naik VW Vespa kodoknya bertiga? dia. Bertiga jalan dari rumah dia itu pagi-pagi subuh. Ya Dulu memang kebiasaan melanggar protokol lalu lintas tuh Emang udah dulu ya, sampai sekarang sama semua orang. Dan nggak pakai helm tuh kalau nggak salah kan? Iya, belum wajib. Kami kembali saat lagi.
Oke, apa serunya? Apa serunya jadi penyiar radio? Awalnya itu waktu saya umur 8 tahun, entah kenapa tiba-tiba di satu sore saya nyalain radio di Bandung. Itu nama radio Radio Fortune, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Itu saya langsung kepincut gitu. Gila keren banget gitu. Karena saya sebagai anak umur 8 tahun waktu itu, kebawa emosi saya. Gitu. Saya membayangkan bahwa dia ada di satu tempat dan ngomong. Dan didengar sama kita lewat si radio pemancar ini gitu. Terus waktu itu belum kepikiran masuk TV sih. Karena waktu umur 8 tahun 78, barulah ya itu ya. Kita melihat bahwa orang yang masuk TV itu bukan orang dari bumi, pasti orang dari surga. Karena nggak pernah kebayang gimana cara kita bisa masuk TVRI waktu itu kan gitu. Nah jadi radio adalah media elektronik terdekat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sampai saya kuliah, sampai tahun 93, saya sangat terobsesi pada radio. Oke. Sampai akhirnya kerja di radio. 93, sekarang 2014 ya, 21 tahun ya? 21 tahun. Lama banget. Iya, kelamaan. Jangan. Tapi itu udah sempat memecahkan rekor kan? Sekali sama Indy Barens. Sama Indy yang satu lagi. Yang satunya lagi, yang Indy lebih tua Barens. dari ini, ya. Iya, yang lebih keren jelas. 24 jam? 32 jam. 32 jam. 32 jam. Non-stop. Non-stop. Jadi idenya itu awalnya gini. Tadinya kita dalam rangka ulang tahun radio itu berpikir gimana kalau Farhan ini siaran 12 jam. Karena akan sangat bagus untuk promo dan juga untuk marketing gitu. Sponsor banyak deh gitu. Ya udah kita bikin 12 jam. Nah terus waktu itu Mutia Kasim sama Haryo Wijanarko bilang, tanggung yuk kita daftarin ke Muri gitu. Siapa tahu bisa dapat 24 jam. Datang ke Muri bilang nggak bisa, 24 jam udah ngambil. Karena yang terakhir itu 26 jam. Ya Males udah 27 jam aja. Enggak, tanggung deh karena ulang tahun yang kelima, 3 tambah 2, 5. 32 jam. Nah sampai sekarang saya sama Indy setelah 12 tahun memecahkan rekor itu masih nyari siapa yang punya ide itu sebenarnya. Mau kita tuntut. Emang enak siaran 32 jam? Nggak enak ya? Capek banget. Ngantuk tapi nggak boleh. Itu kalau mau ke toilet apa segala macam bisa boleh. Tetap kita harus pakai mikrofon wireless ke toilet gitu. Flashing air segala macam. Iya begitu saya mau nge-flash lagu dulu ya. Lagu dulu sebentar, habis selesai lagu ngomong lagi gitu. Dan kita nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Kopi berapa gelas itu? Nah, karena persiapannya bagus ya, jadi 2 minggu sebelumnya itu kita udah digenjot fisiknya, dikasih latihan nafas gitu-gitu deh. Terus ada dokter yang memantau kita terus. Nah, dia itu tidak membolehkan kita minum kopi, tidak membolehkan kita minum minuman energi. Nah, cuman seminggu sebelum kita dikasih suplemen terus. Suplemen. Enggak, kopi bisa ya ternyata? Ternyata bisa, cuman emang itu gaya hidup itu sehat banget. Ada puisi mungkin ya yang ingin jadi ini mungkin puisi ini saya pikir pas untuk menggambarkan. Di dalam puisi ini ada beberapa bagian saya ambil ya. Tahukah bahwa seringkali aku acuh, tapi bukan berarti aku cuek. Bukan pula sombong, karena aku sendiri pun tidak tahu mengapa begini. Aku melompat dan berlari tanpa mengerti untuk apa, yang ku tahu hanya bergerak, dan bergerak. Waktu kecil aku terlambat bicara, aku tidak tahu kenapa. Aku suka benda yang bulat dan berputar, bukan karena aku aneh, tapi karena pertama merasakan kenikmatan adalah ketika engkau menyusui aku, Ibu. Kami tidak pernah mengerti kenapa dunia yang terkadang aku ciptakan sendiri ini, aku kadang merasa tidak terima sebagaimana adanya aku. Aku tidak mampu bicara, bukan berarti aku tidak mampu berkomunikasi. Aku hanya butuh bantuan sedikit aja. Ibu, jangan nangis ya. Jangan nyesal loh, Bu, punya anak seperti aku. Karena Tuhan gak pernah salah. Aku tahu sih Ibu capek. But please ya, Bu, jangan pernah menyerah untuk aku. Yakin deh, Bu, satu saat nanti aku akan membuatmu bangga ketika Dia yang menciptakanku dengan segala kekuranganku pasti tidak akan lupa menitipkan kelebihan kepadaku. Jangan bilang aku nakal ya, ketika aku lebih memilih duduk di lantai daripada duduk di kursi.
Lagi? Aku butuh ibu untuk gendong aku di punggungmu, bantu aku berlari mengejar ketinggalanku, akan kubuat ayah ibuku bangga punya anak seperti aku. Tuh lihat anaknya cuek. Oke, ada satu segmen lagi. Masih ada ya? Masih ada. Kami kembali saat lagi. Saat iklan, Rizky ingin dekat sama ayah ya, terus kemudian datang ke sini dan ngobrol apa tadi? Sempat ngobrol apa? Umur apa sih, Bi? Oh, oke. Udah ngeliatin jam. Oke, udah hampir sejam ya. Kita percepat. Kamu ada yang mau disampaikan ke ayah? Kamu bilang apa sama ayah? Mau bilang apa? Iya. Apa? Thanks katanya. Thanks for what? Thank you for hugging. Thank you for hugging. Memang udah ingin deket sama ayah. Dikit lagi ya. Ini Om Farhan ini sudah dari 93 sampai sekarang. 93 sampai sekarang. Penyiar radio apa aja kalau misalnya bisa disingkat? Pertama KLCBS, terus Bandung. Mustang di Jakarta, terus Hard Rock FM, terus Trijaya, sekarang Delta FM. 5. Terus pernah juga siaran di TV. Ada TV. pengalaman-pengalaman buruk dari semua ini. Entah di TV, bukan buruk ya, apa ya? Sesuatu yang nggak bisa lupa. Pernah. Jadi waktu saya siaran radio, waktu itu saya ngobrol sama Mbak Tika Bisono gitu. Saya nanya tentang kerusuhan sosial karena waktu itu mulai ada social class tahun 97. Saya nanya, kenapa ya bisa sampai ada social class seperti ini? Terus Mbak Tika Bisono bilang, oh karena ada pressure dari psikososial yang nggak terkeluarkan dengan baik gitu. Loh, saya nanya, tapi kan kata Panglima TNI Faisal Tanjung waktu itu harusnya sih semua sudah terkendali, nggak ada masalah apa-apa. Mbak Tika Bisono ngomongin di radio live lagi. Makanya Pak Jenderal jangan suka ngomong sembarangan deh gitu. Bayang tahun 97. Tiba-tiba dapat telepon dari pusat penerangan dari seluruh Indonesia, cuma mau bilang begini, hati-hati kamu bicara soal pemimpin. Oke deh. Padahal bicara Mbak Tika Bisono, cuman jangan mancing-mancing juga gitu ya. Iya, jangan mancing-mancing juga. Pernah ditelepon Ibu Negara juga? Tidak secara langsung, tapi waktu itu kebetulan di tahun 2004 Presiden kan mencanangkan gaya hidup sederhana itu kan. Mari kita canangkan gaya hidup sederhana. Tayangannya saya putar di TV nih live, terus selesai tayangan saya ngomong gini, Pak Presiden terima kasih, terima kasih sekali, pas timingnya mengajak kita gaya hidup sederhana, karena Bapak juga baru selesai pesta kan Pak ya, jadi abis pesta memang hidup mesti sederhana gitu. Terus pestanya dilihatin? Ya pestanya dilihatin dong, kan sederhana sekali di Istana Bogor itu. Nah terus, selesai acara itu saya langsung juga tuh, gak lama disamperin sama salah satu pimpinan televisi dan bilang, ngomong apa sih? Kenapa Mang? Si ibunya telepon bilang itu kan urusan pribadi kalau acara kawinan bukan urusan negara. Oke deh Bu, maaf ya. Oke, ini mungkin satu pengalaman yang nggak akan pernah bisa lupa di Kabul. Oh iya, jadi waktu bulan April tahun 2012, awalnya sih santai-santai cuma 5 hari di sana. Jalan-jalan sedikit lah, ada beberapa tempat wisata kayak Karga, terus kita datang ke sebuah lapangan di mana Bung Karno pernah berpidato di situ, kita datang ke KBRI, datang sholat Jumat di tempat Bung Karno juga. Nah tapi begitu kita mau pulang, tiba-tiba kita ditahan di dalam bunker hotel, nggak boleh keluar hotel sama sekali, karena itu adalah hari pertama serangan para pemberontak anti pemerintah dipimpin oleh Taliban terhadap ibu kota Kabul. 56 tewas, plus 9 orang pembom bunuh diri yang meninggal juga. Dan selama 24 jam kita hanya boleh tinggal di bunker, nggak boleh keluar-keluar. Harusnya 5 hari, jadi berapa? Jadi tambah 2 hari di Kabul. Plus yang lebih lucu sebetulnya adalah karena tiket kita semua udah angus, pokoknya kita akhirnya diungsikan lah oleh pemerintah Republik Indonesia waktu itu, KBRI dan Menteri Luar Negeri langsung menangani kita. Pak Martin Natalegawa bahkan langsung telepon saya, dimarahin sih. Hah? Lain kali bilang siap, saya bilang gitu. Nah terus seru gitu ya? Seru karena itu memberi pengalaman pada kita tentang bagaimana perlunya kita itu untuk juga punya kerjasama internasional. Emang nggak bilang dulu ke Kementerian Luar Negeri? Saya pikir udah diurusin sama yayasan atau oleh Kolombo Place gitu. Dan kita tapi sempat ngelapor ke KBRI. Untuk kita ngelapor dulu KBRI mencatat kehadiran kita. Jadi ketika ada masalah,
penanganannya cepat. Kurang dari 24 jam kita sudah diamankan oleh KBRI dan dijamin keselamatannya oleh Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Dalam Negeri dari di Afghanistan ya. Oke. Dari sini mau kemana lagi? Dari sini mau kemana kita? Dari jam 5 pagi ya? Ikut sama Ayah, ikut siaran radio dulu tadi sebentar. Oke. Ini udah 1 jam, terima kasih Om Farhan. Sama-sama ya. Sudah hadir di 1 jam lebih dekat. Mau ditambah jadi 2 jam, 3 jam? Nggak usah deh. Kalau mau tambah 2 jam, 3 jam, mending kontrak aja 13 episode gimana? Mbak Ayah terima kasih. Bapak terima kasih. Dan tadi untuk sahabat-sahabat di spesial paket luar juga terima kasih. Terima Rizky, kasih. thanks Tante Indi ya. terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Bilang apa? Kita kembali lagi pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.